Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Rana Janatun Anissa. Saya DPP Udara Penata Dauhan. Saya Pramestika Prastar. Kami ingin melakukan praktikum tugas akhir Orkom, yaitu yang pertama, Instalasi hardware. instalasi software. Wawancara ke toko komputer. Oke, Selamat menyaksikan. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian motherboardnya. Pertama, ini adalah prosesor. Ini adalah kabel fan yang menyambung dari kabel power supply. Ngapain gua? Kemudian ini adalah kabel yang menyambung ke sini. Nah, ini adalah kabel audio. Ini. Kemudian ini kabel apa ini? USB. Ini sebelah sana adalah kabel power front panel. Ini ada 1 dan 1 2. Kemudian ini adalah not bridge. Ini adalah slot memori dan ini adalah memorinya. Ini power supply-nya. Ini short bridge. Ini adalah kabel SATA dan kabel power. Ini juga yang mengandung ke HDD. Ada kabel SATA dan kabel power. Yang mengambil ke ODD ada kabel SATA dan kabel power. Dan begitu ada ini baterai CMOS dan lain-lain. Ini adalah spesifikasi HDD yang kita pakai pada saat ini. Ada juga CD player dari Toshiba Samsung. Ini ada RAM dari Vigen dengan kapasiti 4 GB. Ada juga fan prosesor dari Tysol. Ada juga prosesor dari Intel Core Duo. Pertama, lepaskan casing pada PC. Kemudian, lepaskan seluruh kabel yang menancap pada bagian-bagian motherboard, HDD, ODD, maupun power supply. Pastikan seluruh kabel sudah terlepaskan untuk memudahkan kita dalam membongkar PC. Jika seluruh kabel sudah terlepaskan, selanjutnya lepaskan seluruh baut yang menancap pada PC. Pastikan untuk menyimpan seluruh baut yang sudah kita lepaskan ke dalam sebuah piringan agar baut tidak hilang. Untuk bagian ODD pada PC kami ini, kita harus melepaskan bagian casing depan agar ODD bisa terlepas dari PC-nya. Setelah bagian ODD, HDD, dan power supply sudah terlepaskan, selanjutnya kita lanjut ke bagian motherboard dan melepas RAM-nya terlebih dahulu dari slot memori. Kemudian, lepaskan juga fan yang menancap pada motherboard. Dan tentunya melepas semua bagian baut yang menancap pada motherboard.
Sekarang, seluruh bagian PC sudah terlepas dari dalam casing PC-nya. Pastikan motherboard dan RAM disimpan pada bagian yang aman dan empuk seperti kami menyimpannya pada bagian sofa yang empuk ini. Kemudian, kita dapat mengecek kondisi prosesor dengan melepasnya dari soket prosesornya. Baik, yang pertama kita pasang terlebih dahulu fan-nya pada motherboard. Kita pasang masing-masing baut agar terpasang dengan kuat. Lalu kita taruh dan pasang juga hard disk pada tempatnya. Kita tancapkan baut pada tempatnya. Baik, setelah itu kita pasang juga DVD-nya. Setelah DVD player dan hard disk tadi dipasang, lalu kita pindahkan motherboard dan taruh motherboard pada tempatnya. Setelah ditaruh, lalu tancapkan kabel fan pada tempatnya, lalu pasang baut di masing-masing tempatnya. Agar motherboard tidak mudah lepas dan tertancap dengan baik. Lalu pasang power supply pada tempatnya. Lalu pasang bautnya. Setelah baut terpasang, lalu pasang RAM pada slot RAM. Lalu pasang kabel SATA pada hard disk dan juga motherboard. Lalu pasang juga kabel power supply pada motherboard dan juga hard disk. Lalu pasang juga kabel SATA lainnya dari DVD ke motherboard. Setelah itu pasang kabel audio pada tempatnya. Lalu pasang kabel lainnya. Jika sudah selesai, pastikan kabel-kabel tertancap dengan rapih dan benar. Pasang juga kabel dari PSU ke DVD. Tancapkan kabel PSU pada motherboard untuk mengirim arus listrik pada fan. Setelah itu pasang cover depan. Sudah terpasang, lalu pasang juga cover samping dan Kita nyalakan PC-nya, lalu kita klik F12 plus delete untuk masuk ke BIOS. Lalu di sini kita akan memilih Enter Setup. Dan akhirnya kita masuk ke BIOS dan PC dapat digunakan kembali. Rufus akan bekerja baik bila
tidak terkena virus. Seperti yang kita tahu, Rufus sendiri jarang terkena virus. Tetapi bila kita menginstal aplikasi yang tidak resmi atau mengklik sesuatu di website yang mencurigakan, kita akan terkena virus dari kita sendiri. Windows 11 berbeda dengan Windows sebelumnya dengan tampilan interface yang lebih baik. Dengan interface yang lebih segar dan mudah dipahami, serta keamanan dari Windows yang akan lebih ditingkatkan di Windows 11, ini adalah kelebihan khusus dari Windows 11 itu sendiri. Yang terakhir, dalam instalasi aplikasi, kecepatan internet dan besar aplikasi harus diperhatikan. Karena semakin besar GB aplikasi, maka kita memerlukan speed sinyal yang lebih besar pula, supaya pada saat mendownload dapat selesai dengan cepat. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami dari kelompok 9. Sampai jumpa.